Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah talabatul ilm, kita membaca, mengulangi penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Khalid ibn Qasim Ar-Radadi pada halaman 25 tentang ma'alim as-salaf atau ma'alim ta'amulis salaf ma'a ahlil bid'ah waz-zaygh wad-dhalal, pilar-pilar, simbol-simbol sikap muamalah salaf bersama ahlul bidah, ahlul zaygh, orang-orang yang menyimpang, wa ahlul dhalal, orang-orang yang sesat, baik dari kalangan qadariyah atau dari kalangan jahmiyah dan yang lainnya. Kita telah membaca beberapa poin sebelumnya. Kita lanjutkan pada poin yang ketiga. Qala Syekh Khalid ibn Qasim Ar-Radadi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan wa min hadhil ma'alim aidan, dan termasuk dari sikap salaf, di antara simbol salaf dalam bersikap terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah, nahyuhum an ittikhadi ahlil bid'ah bitanatan. Mereka salaf melarang menjadikan ahlul bid'ah bitanatan, sebagai bitanah, sebagai teman. Itu yang dipegang baik-baik oleh salafun as-salih. Mereka mengecam, melarang dari menjadikan ahlul ahwa'i wal bid'ah sebagai teman dekat, sebagai orang yang dijadikan tempat segala curhat, secara khusus pada perkara-perkara yang berkaitan dengan din, berkaitan dengan agama. Ayyuhal ikhwah ya tullabul ilm, ahlul bidah mereka memiliki arkan, rukun, al-kadhib, al-khiyanah, wal-talbis, dusta, khianat, suka mentalbis. Itu yang ada pada ahlul ahwa'i wal bidah. Seseorang kalau sudah bergelimang dengan kebidahan, bergelimang dengan hawa nafsu, lebih mengedepankan akal, lebih mengedepankan perasaan dibandingkan syariat, maka pada saat itu yang ada hanyalah apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kita baca bagaimana sikap salaf terhadap teman, terhadap seseorang yang berta'amul, bermuamalah, berteman dengan ahlul ahwa'i wal bidah. Fa'an Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullahu ta'ala qala, dari Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, lamma qadima Sufyanus Tsauri al-Basrah,
tatkala Sufyan Ats-Tsauri datang ke kota Basrah, wa ja'ala yanzur ila amri Rabi', yakni Ibn Subayh. Sufyan Ats-Tsauri, beliau pun mulai mencermati kondisi urusan Rabi' ibn Subayh wa qadrihi 'indan nas. Beliau pun mencermati bagaimana kedudukan Rabi' ibn Subayh di sisi umat manusia. Rabi' ibn Subayh adalah seorang yang dianggap berilmu, ahli fikih. Beliau punya wibawa di tengah-tengah umat manusia, ditokohkan. Namun bagaimana sikap sebagian salaf seperti Yahya ibn Sa'id al-Qattan menilai Ar-Rabi' ibn Subayh? Fasa'alah, lalu Sufyan Ats-Tsauri bertanya, ayu syai'in madhabuhu, ayu syai'in madhabuhu, apa mazhabnya dia, apa mazhabnya Rabi' ibn Subayh? Qalu as-sunnah. Orang-orang pun mereka mengatakan mazhab Rabi' ibn Subayh as-sunnah, sesuai dengan sunnah. Di zaman sekarang sering kadang ketika ada orang bertanya, itu Ustadz apa manhajnya? Sunni. Ya, itu ikhwan sunni, itu ikhwan salafi. Qal, lalu Sufyan Ats-Tsauri bertanya lagi, man bitanatuhu, siapa teman-temannya Rabi' bin Subayh? Siapa konco-konconya? Kawannya dia siapa? Qalu ahlul qadar. Orang-orang pun mengatakan ahlul qadar. Temannya dia, temannya Rabi' ibn Subayh adalah ahlul qadar, orang-orang qadariyah, orang-orang yang suka mengingkari takdir. Qal huwa qadari. Lalu kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau begitu dia adalah seorang qadari, orang yang punya pemahaman qadariyah. Kenapa dikatakan begitu? Karena teman-temannya tadi. Kalau teman-temannya adalah orang-orang yang baik, sunni, berarti orang ini dianggap orang yang punya manhaj yang bagus, akidah yang bagus, dikatakan seorang sunni. Difahami? Qala Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu ta'ala, ba'da an awrada hadzal athar mu'alliqan alaihi. Beliau Al-Imam Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala memberikan komentar setelah membawakan asar ini tadi. Rahmatullahi ala Sufyan Ats-Tsauri, laqad nataqa bil hikmah was fasadaqah. Semoga Allah merahmati Sufyan Ats-Tsauri. Sungguh Sufyan Ats-Tsauri telah berucap dengan hikmah, fasadaqah, maka beliau pun benar dalam berucap tersebut. Wa qala bi ilmin fawafaqal kitab wa sunnah. Sungguh Sufyan Ats-Tsauri telah berucap dengan ilmu, maka dia pun mencocoki Al-Quran dan sunnah. Wa ma tujibul hikmah wa yudriku al-qiyan wa ya'rifu ahlul basir wal bayan. Apa yang diucapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri tersebut adalah sesuatu yang telah dituntut oleh hikmah dan juga sesuatu yang bisa ditangkap oleh pandangan, serta perkara yang sudah diketahui, gampang diketahui, bisa dipelajari bagi ahlul basir wal bayan, orang-orang yang memiliki ilmu. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum
la ya'lunakum khabala waddu ma anittum. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, janganlah kalian menjadikan teman-teman dekat, teman akrab selain dari golongan kalian, selain dari kalangan kaum mukminin. Orang kafir, kaum munafikin, mencakup juga selain dari golongan ahlus sunnati wal jamaah, selain dari golongan ahlul hadis. Kenapa? La ya'lunakum khabala waddu ma anittum, ya. Dikarenakan mereka ini, ya, orang-orang, ya, selain kalian, justru mereka tidak akan membiarkan kalian itu tadi selamat, ya. Justru mereka menginginkan apa yang menyusahkan kalian, memberatkan kalian. Mereka tidak menginginkan kalian berhasil, tidak menginginkan kalian istiqomah di atas agama ini. Mereka tidak menginginkan kalian sukses, ya. Tidak ada sejarahnya orang-orang kufar menginginkan kemenangan bagi kaum mukminin. Demikian juga kaum munafikin, demikian juga ahlul ahwa'i wal bidah. Tidak ada sejarahnya menginginkan kemenangan, kesuksesan, keberhasilan bagi kaum mukminin, bagi ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian kita lanjutkan. Wa an Uqbah ibni Alqamah, dari Uqbah ibnu Alqamah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kuntu inda Artah ibni al-Mundhir, dulu aku pernah berada di sisi Artah ibni al-Mundhir, berada di majelisnya Artah ibn al-Mundhir rahimahullah ta'ala. Faqala ba'du ahli majlis, orang-orang yang ada di majelisnya Artah ibn al-Mundhir mengatakan, ma taqulun fi rajuli yujalisu ahla sunnah wa yukhalituhum, fa idza dzukira ahlul bid'ah qala da'una min dzikrihim la tadhkuruhum. Orang-orang bertanya kepada Artah ibn al-Mundhir, bagaimana pendapat kalian tentang seseorang yang duduk gabung dengan ahlus sunnah, ya, bermajelis dengan ahlus sunnah, berteman dengan ahlus sunnah, bahkan mungkin berguru dengan gurunya ahlus sunnah, berada di majelisnya ahlus sunnah, belajar dari masyayikh sunnah. Terkadang mungkin seperti itu. Wa yukhalituhum, bercampur dengan ahlus sunnah. Namun fa idza dzukira ahlul bidah, namun yang jadi masalah tatkala disebutkan ada seorang ahlul bid'ah, disebutkan di sisi dia, dia mengatakan da'una min dzikrihim, tinggalkan kami dari menyebutkan mereka. Udah tidak perlu nyebut-nyebut ahlul bid'ah, tidak perlu jelek-jelekkan ahlul bid'ah. La tadhkuruhum, kalian jangan sebut-sebut dia. Nah, ini orang ini, mereka ini tadi bertanya kepada siapa? Kepada Artah ibnul Mundhir. Wahai Artah, gimana pendapat anda kalau ada seseorang yang duduk bersama ahlus sunnah, bermajelis dengan ahlus sunnah, mungkin saja belajar dengan ahlus sunnah, guru-gurunya ustadz sunnah semua, guru-gurunya masyayikh sunnah, namun tatkala disebutkan ahlul ahwa'i wal bidah di depan dia, disebutkan tokoh-tokoh yang menyimpang di depan dia, dia marah, dia tidak senang. Mungkin dia mengatakan, tidak usah engkau ngurus-ngurusi fitnah seperti ini, engkau sibuk saja belajar, jangan suka usil dengan orang, jangan merasa sok benar sendiri. Ini bahasa-bahasa yang apa? Mujmal, kalamul mujmal. Qal yaqulu Artah ibnul Mundhir, lalu Artah ibnul Mundhir mengatakan, huwa minhum, orang yang seperti ini
digolongkan sama seperti orang tersebut. La yulabbisu alaikum amrahu, jangan sampai dia mentalbis kalian tentang pemikiran-pemikiran urusan-urusan dia. Hati-hati, orang yang seperti ini terkadang lebih berbahaya dibandingkan ahlul bid'ah yang jelas-jelas bid'ah, dibandingkan ahlul ahwa yang jelas-jelas pengikut hawa nafsu. Lebih berbahaya dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Sufiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Kalau ini dia berada di tengah-tengah salafiyin, berada di tengah-tengah ahlus sunnah, berpakaian dengan pakaian ahlus sunnah, bahkan kitab-kitab yang diajarkan kitab ahlus sunnah, namun terkadang ketika disebutkan ahlul ahwa'i wal bid'ah dia marah, tidak senang dia. Ketika disebutkan nama Sayyid Qutb, disebutkan nama Hasan al-Banna, disebutkan nama Safar Hawali, disebutkan nama Salman al-Auda, tokoh-tokoh takfiriyun, nah, dia tidak terima. Sudahlah, nggak usah ngurusin orang, ya, sibuk belajar. Nah, terkadang seperti ini, itu bahaya. Kata Alqamah, qal faqadimtu ala al-Auza'i, lalu aku pun mendatangi al-Auza'i. Setelah Alqamah atau Uqbah ibnu Alqamah mendengar ucapan Artah ibnu Munzir tersebut, beliau mendatangi al-Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in. Wa kana kasyafan li hadhil asya' idza balaghathu, dan al-Imam al-Auza'i termasuk ulama yang kasyaf, punya ilmu, istilahnya kasyaf itu bisa membongkar kedok-kedok orang-orang yang menyimpang, punya sudut pandang yang tajam, punya, kalau istilah sebagian orang, punya mata batin, tapi bukan istilahnya mata batin. Beliau ngerti, faham tentang bab fitan. Di zaman sekarang itu memang ada sebagian masyayikh yang memang luar biasa mengerti takhasus dalam bab. Beliau banyak mengkaji, mempelajari saha ad-da'wah, da'awiyah, lapangan dakwah, ya, seperti Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihhati. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, faqal sadaqa Artah, sungguh Artah Ibnu Munzir telah benar, tidak salah. Apa yang diucapkan oleh Artah itu benar. Wal qaul maqal, ucapkanku sama seperti apa yang dia ucapkan, demikian juga pendapatku, demikianlah perkataan yang benar, sebagaimana yang dikatakan oleh Artah ibnu Munzir. Hadza yanha an dzikrihim, ini melarang dari menyebut mereka. Orang yang seperti ini, orang yang melarang dari nyebut-nyebut ahlul bid'ah, tidak boleh nyebut-nyebutkan ahlul bid'ah, tidak boleh membantah ahlul bid'ah. Orang yang seperti ini bahaya. Kalau seandainya ahlul bid'ah tidak boleh dibantah, tidak boleh disebut, tidak boleh disampaikan kepada umat kesalahan-kesalahannya. Wa mata yuhadzaru idza lam yashudda bi dzikrihim, terus kapan akan diperingatkan, kapan mereka ditahdzir? Apabila tidak perlu tegas menyebutkan keburukan-keburukan mereka, terus apa, kapan? Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkadang perlu ayol ikhwah menyebutkan tokoh-tokoh yang menyimpang. Apa tujuannya? Liyahdharun nas, supaya umat manusia yahdhar, waspada, ala hadarin. Kewaspadaan dari penyimpangan-penyimpangan itu sangatlah penting, ya. Nah, ini lihat sebagian salaf, ya, justru mengecam tindakan-tindakan yang terlalu tamyi'ah, pendiam, itu istilahnya itu mauqifun barid, sikap yang dingin, ya, seakan-akan penuh dengan hikmah, penuh dengan adab, namun sadar ataupun tidak, sikap seperti tadi sikap melemahkan manhajus salaf, ya. Wa kana Abu Bakar ibnu Abi Asim sahibi kitabis sunnah rahimahullah yaqul, Abu Bakar ibnu Abi Asim, penulis kitabus sunnah yang dikenal dengan kitabus sunnah ibnu Abi Asim, dengan takhrij yang ditakhrij oleh Syekh Al-Albani, namanya apa?
Zilalul Jannah fi takhrij kitab sunnah. Ibnu Abi Asim mengatakan, yaqul la uhibbu an yahdura majlisi mubtadi'un wala mudda'in wala ta'anun wala la'anun wala fahishun wala badhi'un. Aku tidak suka, tidak senang orang yang hadir, orang yang duduk di majelisku seorang mubtadi', tidak pula seorang yang mengaku-ngaku berilmu, tidak pula orang yang suka mencela, tidak pula orang yang suka melaknat, tidak pula orang yang kotor ucapannya, orang yang kasar omongannya, wala munharifun 'anis syafi'i wa ashabil hadits. Dan juga aku tidak suka, tidak senang orang yang duduk di majelisku adalah orang yang menyimpang dari Asy-Syafi'i ataupun dari ahlul hadis. Nah, lihat Ibnu Abi Asim sampai seperti itu. Orang-orang yang nyimpang, ahlul ahwai wal bid'ah, jangan duduk-duduk di majelisku, jangan dekat-dekat ke majelisku. Itu sikap salaf. Qala Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu taala. Berkata al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, penulis kitab Sunan Abi Dawud. Beliau pernah mengatakan, qultu li Abi Abdillah Ahmad ibni Hanbal. Aku pernah berkata kepada al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Pertanyaan. Abu Dawud siapa namanya? Feroz. Siapa nama Imam Abu Dawud? Siapa namanya? Wandi. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani siapa namanya? Faiz. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani siapa namanya? Imam. Apa Anda? Catat baik-baik namanya. Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sijistani, Abu Dawud. Beliau adalah murid dari Imam Ahmad. Ya. Beliau bertanya kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kata beliau, ara rajulan min ahlil bait ma'a rajulin min ahlil bid'ah atruku kalamahu. Wahai Imam Ahmad, aku melihat ada seseorang dari kalangan ahlul bait, dari kalangan ahlul bait, ahlul khair, namun dia bersama dengan ahlul bidah. Apakah perlu aku tinggalkan ucapan dia? Ku tinggalkan hadisnya, ku tinggalkan ilmunya, tidak perlu ku ambil riwayat dari dia. Qala la, kata Imam Ahmad rahimahullah taala, jangan dulu. Au tu'limuhu annalladzi ra'aitahu ma'ahu sahiba bid'atin. Atau engkau kasih tahu dulu dia, engkau beritakan kepada dia, tu'limuhu ay tukhbirhu, kasih tahu dulu dia bahwasannya yang engkau telah lihat bersama dia tadi adalah sahibu bid'ah, adalah ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu, pencetus kebid'ahan, punya pemikiran menyimpang. Fa in taraka kalamahu wa illa falhaqhu bihi. Kata Imam Ahmad, kalau seandainya dia meninggalkan bersama, ngumpul-ngumpul bersama ahlul bid'ah ini tadi, maka alhamdulillah. Tapi kalau ternyata tidak, falhaqhu bihi, maka gabungkan dia, ikutkan dia bersama ahlul bid'ah. Kalau dia mau rujuk, mau terima nasihat, sudah, dia jalan bersama kita, berarti dia ahlus sunnah. Kalau tidak mau rujuk, masih ngotot-ngototan, apalagi kalau sampai bela ahlul bid'ah, falhaqhu bihi, golongkan dia.
Qala Ibnu Mas'udin, berkata Abdullah Ibnu Mas'ud, al-mar'u bi khidanihi, seseorang itu dinilai dengan khidanihi, dinilai dengan temannya. Ya, antum bisa tahu ini orang bagus ataupun tidak, antum bisa lihat temannya. Seseorang kalau berteman dengan ahlul ilmu, berteman dengan orang-orang soleh, maka menunjukkan orang ini orang yang baik, orang yang bagus. Demikian juga sebaliknya, kalau dia berteman dengan orang-orang yang buruk, berteman dengan orang-orang yang tidak bagus, ini menunjukkan orang ini tidak bagus. Jadi antum bisa menilai seseorang dari temannya, bisa mengetahui buruknya seseorang, bisa dilihat dari mana? Dari temannya dia. Bahkan manhaj seseorang bisa antum ketahui dari temannya dia, dari kawan dia bergaul. Kalau dia duduk bergaul bersama ahlus sunnah, ngambil ilmu dari ahlus sunnah, guru-gurunya salafiyun, guru-gurunya masyayikh sunnah, ulama sunnah, du'atus sunnah, ini menunjukkan orang ini adalah ahlus sunnah. Tapi kalau gurunya sendiri nyampur, buku bacaannya nyampur, bahkan anti dengan ahlus sunnah, menuduh ahlus sunnah sebagai mutasyaddidun, bahaya ini orang, ya, yang dia simpan itu lebih banyak buruknya dibanding yang dia tampakkan. Kata seorang penyair Arab, anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi wa kullu qarinin bi qarinihi yaqtadi. Tentang seseorang itu tidak perlu engkau tanyakan siapa dia, bagaimana dia. Engkau tanyakan saja siapa teman-temannya, siapa kawan-kawannya dia. Dikarenakan setiap teman biasanya ngikut kepada temannya tadi. Difahami? Mafhum insyaallah taala. Qala Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah taala an hadhihi riwayah. Berkata Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah taala tentang riwayat ini. Syekh Hamud At-Tuwaijiri seorang alim ya ikhwan. Beliau punya buku yang masyhur, judulnya Al-Qaulul Baligh fi Tahdhir min Jama'ati Tabligh. Syekh Hamud At-Tuwaijiri di Saudi beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kata Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah, beliau mengatakan wa tatbiquha ala ahli bidah, dan praktek hadis ini atau praktek riwayat ini, riwayat yang mana? Riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal ini tadi. Praktek riwayat ini terhadap ahlul bidah ka jama'ati tabligh, seperti apa? Seperti jama'atut tabligh. Wa hadhihi riwayah 'anil Imam Ahmad yanbaghi tatbiquha 'ala alladziina yamdahuna tablighiyin. Ini riwayat dari Imam Ahmad selayaknya dipraktekkan kepada orang-orang yang memuji tablighiyin. Wa yujadiluna anhum bil batil, bahkan mendebat, membela mati-matian dengan cara batil. Ada ya ikhwan, ya tullabul ilm, ada orang yang seperti ini, memuji jamaatut tabligh dengan mengatakan dia jauh lebih afdol dibandingkan hay'a kibaril ulama. Ada pada masa itu, di masa hidupnya Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi, muncul di kota Madinah, ya rahimahullah rahmatan wasi'ah, seseorang yang memuji jamaatut tabligh. Bahkan dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri ketika ditanya tentang orang ini tadi, Syekh Ubaid Al-Jabiri mengatakan hadzal rajul tablighi, ini orang tablighi. Faman kana minhum aliman bi anna tablighiyin min ahli bidah wad dalalat wal jahalat wa huwa ma'a hadza yamdahuhum wa yujadilu anhum. Siapa yang dia digolongkan tahu bahwasanya tablighiyin termasuk ahlul bidah, orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak punya ilmu, bodoh, namun dalam keadaan kondisi seperti ini dia masih terus memuji tablighiyin, masih membela mati-matian, fa innahu yulhaqu bihim. Orang yang seperti ini perlu layak digolongkan bersama mereka. Ya, man athna ala ahlil bidah fahuwa minhum. Siapa yang memuji ahlul bidah maka digolongkan.
Apalagi sampai meremehkan ulama sunnah, meremehkan hayat kibaril ulama. Wa yu'amal bima yu'amaluna bihi. Ini orang perlu disikapi dengan cara bagaimana menyikapi juga tablighiyin tadi. Minal bughdi wal hajri wat tajannub, berupa membencinya, menghajarnya, menjauhinya. Wa man kana jahilan bihim, siapa yang tidak tahu tentang kondisi jamaah tabligh. Dulu Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala pernah memuji mereka. Pernah Syekh bin Baz memuji mereka. Karena Syekh bin Baz tidak tahu detail. Namun setelah disampaikan kepada Syekh bin Baz bagaimana thariqah dakwanya mereka, bahwasanya mereka memiliki thariqat yang ada di negaranya sana, di India. Mereka juga ada bau-bau kesyirikan, mengagungkan kuburan. Maka Syekh bin Baz ketika ditanya, apakah Jamaatut Tabligh wa Ikhwanil Muslimin digolongkan termasuk 72 golongan yang terancam dengan neraka? Kata Syekh bin Baz, na'am. Ya. Wa man kana jahilan bihim fa innahu yanbaghi i'lamuhu bi annahu min ahlil bid'ah wad dhalalat wal jahalat. Siapa yang tidak tahu kondisi tablighiyin, maka perlu dia dikasih tahu bahwasanya mereka tablighiyin min ahlil bid'ah wad dhalalat wal jahalat, termasuk ahlul bid'ah, orang-orang sesat, orang-orang yang tidak punya ilmu. Fa illam yatruk madhahu wal mujadalah anhum ba'dal ilmi bihim fa innahu yulhaq bihim. Kalau seandainya dia tidak mau meninggalkan memuji ahlul bidah tadi, justru mela mati-matian, tidak mau meninggalkan pembelaan tersebut setelah tahu ilmunya, fa innahu yulhaqu bihim, maka ini orang digolongkan bersama mereka. Wa yu'amal bima yu'amaluna bihi, dan perlu disikapi sebagaimana disikapinya tablighiyin ini tadi. Jelas ya ikhwan? Ini kalam Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Wa taqaddama al-isyara ila nahyi salaf an mukhalatatihim wa mujadalatihim wa adami huduri janaizihim wa adami mujawaratihim wa munakahatihim. Sungguh telah berlalu isyarat kepada larangan salaf dari bercampur bersama mereka, berdiskusi sama mereka, apalagi bela-bela mereka yang bela ahlul ahwa wal bidah. Juga larangan salaf dari tidak diperbolehkan ya menghadiri jenazah mereka. Bahkan sebagian salaf tidak mau menghadiri jenazah ahlul ahwa wal bidah, dan juga bahkan tidak mau deket-deketan, bertetangga pun tidak mau. Sampai sebagian mereka mengatakan li an ujawiru alal qirada wal khanazir, aku bertetangga dengan babi dan kera jauh lebih aku sukai ya dibandingkan ada apa? Hah? Ada jeda. Dibandingkan dengan apa? Bertetangga dengan ahlul ahwa wal bidah. Kemudian kata beliau, wa munahakahatihim, termasuk juga tidak menikah. Ya kawan, menikah juga kalau antum mau nikah, ya nikah dengan sunniyah yang bagus manhajnya. Lihat Abdurrahman ibnu Muljim, ya. Atau ya Abdurrahman ibnu Muljim, termasuk yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Karena nikahi seorang perempuan. Ya. Wa kullu hadza yatabayyan min khilalihi bi jala'il mauqif al-haq alladhi yanbaghi lis-sunni sulukuhu tujaha ahli al-bid'ah waz-zayg. Maka seluruh ini nampak sekali ya dengan jelas sikap yang benar yang selayaknya bagi seorang muslim sunni untuk menempuhnya terhadap ahlul bid'ah waz-zayg. Kata beliau, hadza bi ijazi bayanil asli tsani alladhi tadammanathu al-maqula allati nahnu fi sadadi bayani ma hawathu min ma'anin jalilah wa usulin azima min usulid din. Selesai asal yang kedua ya. Wallahu a'lam.